Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Jathiyah ayat yang ke-16. Volumenya sedikit lagi, Bu, naikin dikit aja. Kita sekarang akan membahas ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 dan 17 insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Bani Israel Alkitab, yakni Taurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Bani Israel Alkitab, yakni Taurat, wal hukma, kemudian hukum, wan nubuwata, kenabian, wa razaqnahum, dan kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masanya. Kemudian di ayat ke-17-nya, dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan agama, maka mereka tidak berselisih, melainkan sesudah datang kepada mereka pengetahuan, setelah datang kepada mereka ilmu, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sesungguhnya Rabbmu akan memutuskan antara mereka pada hari kiamat
terhadap apa yang mereka selalu berselisih padanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang anugerahnya yang Allah berikan kepada Bani Israel. Nikmat yang Allah lebihkan dan Allah unggulkan untuk Bani Israel. Nah, sebelum kita membahas itu, kita bahas dulu siapakah Bani Israel itu. Israel merupakan istilah dari bahasa Ibrani. Isra itu sama dengan abdun dalam bahasa Arab. Artinya hamba atau kekasih. Kalau il itu artinya Tuhan. Jadi Israel adalah Abdullah, hamba Allah atau kekasihnya Allah. Nah, Israel ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah gelar untuk Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua anak. Ada Ismail dan ada Ishak. Nah, dari Ishak inilah kemudian turun ke bawah dari turunan Bani Israel. Dia menjadi nasabnya Yahudi. Ya, sedangkan dari nasab Ismail alaihissalam nyambung sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jadi Ishak ini nenek moyangnya Yahudi. Artinya nasab orang-orang Yahudi. Ishak bin Ibrahim. Nah, Ishak punya anak namanya Ya'qub. Ya'qub inilah yang digelari dengan Israel. Sehingga anak keturunan ke bawahnya disebut dengan Bani Israel. Sehingga kesimpulannya Bani Israel mereka itu adalah keturunan Ibrahim alaihissalam dari jalur Ya'qub bin Ishaq alaihimassalam. Bisa dipahami, Bu? Dan di dalam Al-Quran mereka disebut dengan Bani Israel. Tayyib. Berikutnya kita akan membahas ada 5 nikmat yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan, yang Allah Subhanahu wa taala unggulkan bagi Bani Israel. Tentu ibu-ibu yang dirahmati Allah, nikmat besar seperti ini menuntut syukur yang besar pula. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan dan Allah unggulkan untuk Bani Israel, pertama, mereka diberi Alkitab. Ya, sehingga mereka juga disebut ahlul kitab. Kitab yang paling inti adalah Taurat. Karena tercakup di dalamnya berbagai macam pembahasan. Ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, akidahnya. Inti dari Alkitab yang diberikan kepada ahlul kitab adalah Taurat. Kemudian juga ada Injil, ada Zabur. Taurat itu Allah turunkan kepada siapa? Taurat. Nabi Musa alaihissalam.
Injil kepada Nabi Isa, Zabur Nabi Daud. Kemudian ada suhuf, ya, ada suhuf Musa, ada suhuf Ibrahim. Baik. Memiliki kitab suci ini nikmat yang sangat besar. Karena kitab itu menjadi pedoman ya bagi kehidupan manusia yang akan menyelamatkan lahir batinnya, yang akan menyelamatkan dan membahagiakan kehidupannya dunia dan juga akhiratnya. Ini nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua, selain ataina bani Israil al-kitab, Allah juga memberikan wal hukmah. Wal hukmah maksudnya adalah hukum, yakni ilmu dan pemahaman serta kemampuan untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara dengan adil dan bijaksana di antara pihak yang bersengketa, sehingga dengan itu mereka berkuasa atas sekalian manusia. Masya Allah. Ya, orang itu kalau diberi hukum, dia pelajari hukum itu dengan sebaik-baiknya, kemudian dia praktekkan hukum Allah itu dalam kehidupannya, maka dia pasti ya akan berkuasa dengan kekuasaan yang sebaik-baiknya atas sekalian manusia. Dan itu didapatkan oleh Bani Israel. Kemudian mereka juga mendapatkan nubuwah. Nubuwah itu kenabian. Maka banyak sekali nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel. Ya, ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, ada Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa alaihimussalam. Baik. Ibu yang dirahmati Allah, ini nikmat yang sangat besar ya ketika ada di antara anak keturunan dari kita atau yang senasab dengan kita, nenek moyang kita, ternyata mereka jadi nabi dan rasul. Ibu kalau saudara saja jadi gubernur, kan ikut bangga ibu ya. Begitu kan? Apalagi kalau ada di antara kerabat ibu jadi presiden RI 1. Masya Allah. Yang jadi presidennya dia, yang sombongnya kita, gitu kan? Bagaimana lagi kalau ada di antara kerabat kita yang senasab dengan kita ternyata jadi nabi dan rasul. Makanya nanti ibu Bani Israel itu sangat hasad kepada nabi. Kenapa? Karena nabi akhir zaman bukan dari nasabnya mereka. Begitu. Barakallahu fiikum. Nah, ini nubuwah. Kemudian nikmat yang keempat, Allah lebihkan bagi Bani Israel, Allah unggulkan bagi mereka minat thayyibat, wa razaqnahum minat thayyibat, yakni rezeki-rezeki yang baik. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, rezeki yang baik Allah berikan kepada mereka, yang sering disebut di dalam Al-Quran. Di 3 tempat, di 3 ayat Allah menyebutnya adalah al-manna was-salwa. Al-manna was-salwa. Al-manna itu sejenis makanan manis seperti madu. Oh, madu itu ibu makanan mewah. Madu itu makanan mewah. Makanan atau minuman? Bisa makanan, bisa minuman. Bisa dua-duanya. Taib. Kemudian salwa. Ya, salwa ini burung sebangsa burung puyuh.
Dan ternyata kandungan burung puyuh itu sangat bermanfaat ya untuk tubuh manusia. Tentu semua dengan kadar batasannya. Al-manna wassalwa ini dua hidangan spesial yang diturunkan Allah kepada Bani Israel. Disebutkan 3 kali di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ada di surat Al-Baqarah ayat 57, surat Al-A'raf ayat 160, kemudian surat Thaha ayat 80. Al-manna wassalwa. Ada anak kembar, kemudian dikasih nama manna wassalwa. Ini nama makanan ya. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang keberapa? Yang kelima. Di antara nikmat Allah yang Allah lebihkan untuk Bani Israel, yakni kelebihan mereka atas bangsa-bangsa yang lain pada masanya. Ya, seperti Fir'aun dan juga kaumnya. Allah lebihkan mereka dari negeri-negeri yang bertetangga dengan mereka. Semua kelebihan ini, kata para ulama, mereka dapatkan saat mereka istiqamah di atas iman. Saat mereka istiqamah di atas ajaran kitab mereka. Dan mereka tidak melakukan kelebihan kaknya. Tidak melakukan ya. Jadi nikmat-nikmat ini mereka dapatkan saat mereka istiqomah di atas iman, di atas ajaran kitab mereka, dan mereka tidak melakukan penyimpangan. Berarti ketika mereka menyimpang, maka nikmat Allah itu akan sirna. Dan demikian sifat nikmat. Nikmat itu idza syukirat qarrat. Nikmat itu apabila disyukuri, maka dia akan tetap berada pada diri kita. Bahkan cenderung terus mengalami peningkatan dan pertambahan. Wa idza kufirat, namun nikmat itu apabila dikufuri, farrat, maka dia akan lepas berlari dari diri kita. Begitu Ibu. Itu sifat nikmat. Kalau kita syukuri, dia akan terus bersama dengan kita. Tapi kalau kita kufuri, maka dia pasti akan menyingkir dari kita. Barakallahu fikum. Pasangan itu kalau tidak disyukuri, dia akan pindah ke lain hati. Begitu. Tapi kalau disyukuri, insya Allah dia akan selalu bersama dengan kita, ya, setia apa adanya. Taib. Semua nikmat, semua nikmat. Nah, ini 5 kelebihan yang Allah unggulkan untuk Bani Israel di ayat ke-16 surat Al-Jathiyah ini. Kemudian Allah melanjutkan di ayat yang ke-17-nya. Anugerah Allah berikutnya bagi Bani Israel, wa atainahum bayyinat minal amri. Kami berikan kepada mereka al-bayyinat. Kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata minal amri, tentang urusan agama. Nah, ini anugerah berikutnya. Berarti ini yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan agama. Maksudnya apa ini? Allah ajarkan kepada mereka hujjah. Allah ajarkan kepada mereka ilmu dalam urusan agama dan juga aturan kehidupan mereka, sehingga mereka dapat mengatur urusan masyarakat
serta keselamatan mereka dari keburukan dan kerusakan. Semuanya di atas basirah, di atas petunjuk ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini juga nikmat yang sangat besar. Orang kalau memahami hujjah dari Allah, orang kalau mendalam di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan menjadi ringan baginya. Seberat apapun hambatan, rintangan, tantangan, cobaan di dalam kehidupan, kalau orang ngerti ilmunya, maka semua akan menjadi mudah dan ringan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, inilah yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel. Wa atainahum bayyinat minal amri. Namun, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah kemudian melanjutkan penjelasannya, yang sejatinya ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan suka niru Bani Israel dalam penyimpangan mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum." Mereka tidaklah berselisih melainkan sesudah datang kepada mereka pengetahuan, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Perhatikan ibu, di sini ada faidah penjelasan tentang kufurnya ahlul kitab, kufurnya Bani Israel. Ternyata kufurnya mereka disebabkan karena hasadnya mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kaumnya yang dari bangsa Arab. Dan ini akhirnya menjadi karakter yang melekat pada diri mereka. Betapa besarnya hasad mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama al-Yahud, orang-orang Yahudi. Ibu bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihun 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullah 'alal kafirin." Dan setelah datang kepada mereka Al-Qur'an dari Allah, yang sifat Al-Quran itu musaddiq, membenarkan apa yang ada pada mereka. Maksudnya membenarkan Taurat yang menyebutkan bahwasanya akan datang Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad atau Ahmad. Kemudian juga dijelaskan sifat-sifatnya. Nah, itu sudah termaktub di dalam kitab Tauratnya mereka. Nah, ketika Al-Quran itu sudah beneran datang, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka ternyata menjadi kafir. Jadi kata Allah, setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, membenarkan Taurat, membenarkan Injil, membenarkan Zabur, yang juga bercerita tentang kehadiran Rasul akhir zaman. Padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi itu untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir. Maka kata Allah, setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, kafaru bih. Mereka pun lalu ingkar, kufur kepadanya. Maka kata Allah, fala'natullah 'alal kafirin. Maka laknat Allah lah atas orang-orang kafir. Taib.
ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu Bani Israel. Ketika datang Al-Quran kepada mereka, mereka mengkufurinya. Nah, ini yang dimaksud, tidaklah mereka itu berselisih, melainkan setelah datang ilmu kepada mereka. Akhirnya mereka menjadi dua kelompok. Sebagian mereka ada yang beriman, dan sebagian yang lain ada yang kufur. Jadi mereka akhirnya berselisih, ya, berselisih. Yang satu beriman, ya, mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebagian yang lainnya mereka kufur, sehingga mereka disebut sebagai ahlul kitab dan kemudian diancam dengan siksa api neraka. Di ayat 109 juga Allah sampaikan, masih surat Al-Baqarah ayat 109, wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sebagian besar ahlul kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Kenapa? Hasadan, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Dan itu terjadi setelah nyata bagi mereka kebenaran. Ini Al-Quran sudah datang, telah nyata al-haq di hadapan mereka, namun mereka tidak mau mengimaninya. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Dulu awal-awal Nabi dan para sahabat, ya, diperintahkan untuk memaafkan kondisi orang-orang kafir dan juga ahlul kitab yang mengintimidasi mereka. Tapi akhirnya ayat itu dinasakh. Itu pernah kita sampaikan, ya, di pembahasan apa tuh, Bu? Ayat sebelumnya, ya, di ayat-ayat sebelumnya. Akhirnya Allah perintahkan untuk memerangi mereka. Jadi sebelum Allah mengizinkan, Allah mensyariatkan jihad, maka Allah sampaikan fa'fu wasfahu. Maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Artinya itu urusan Allah. Allah tidak akan membiarkan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu hasadnya, ya, orang-orang Yahudi, hasadnya ahlul kitab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin ketika itu. Kemudian juga Allah sebutkan di surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah. Allah berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir, yakni dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Tapi selanjutnya bagaimana? Ketika Al-Bayyinah itu datang kepada mereka, mereka justru malah mengkufurinya. Al-Bayyinah yang dimaksud adalah Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yakni seorang Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus. Nah, di ayat keempatnya Allah sampaikan, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah.
Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka al-bayyinah tersebut. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu ya. Dan ibu, ya, kufurnya mereka setelah datang al-bayyinah kepada mereka, tentu ini sebesar-besarnya kedurhakaan dan pembangkangan. Baik. Kemudian faedah terakhir dari ayat ke-17 ini, inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Rabbmu akan memutuskan antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka selalu berselisih padanya. Kata para mufassir, penghujung ayat dari ayat ke-17 ini merupakan tasliyah. Tasliyah. Tasliyah itu hiburan. Sekaligus juga pemberitahuan dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah lah yang akan memutuskan perkara di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka selalu berselisih padanya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan ini tentu sesuai dengan nama dan sifat serta kesempurnaan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah di antara namanya yang husna, Allah memiliki nama Al-Hakam. Al-Hakam itu apa? Yang maha memutuskan perkara. Allah juga memiliki nama Al-Hakim. Ya, kalau Allah memutuskan perkara, Allah itu hakim. Ya, Allah itu maha bijaksana. Nah, semua urusan manusia yang kemudian diperselisihkan oleh manusia itu sendiri, keputusannya nanti akan Allah tetapkan di kehidupan akhirat. Ya. Ibu, manusia pada berselisih. Begitu kan? Manusia pada berselisih. Manusia dari sekian banyak yang berselisih pada ngaku paling benar. Kan begitu ya? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya. Semuanya ngaku paling benar. Taib. Sampai kita yang menyaksikannya kadang bingung. Kamu ngaji sunnah? Iya, sunnah yang mana nih? Begitu kan ibu? Orang zaman sekarang. Karena katanya ahli sunnah itu pecah-pecah. Ya. Ada modelnya yang begini, ada yang modelnya begitu. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, semua berselisih. Semua berselisih. Dan itu sudah disinyalir oleh Nabi. Disinyalir oleh Nabi. Sataftariku ummati. Begitu kan kata Nabi, umatku akan berselisih menjadi 73 golongan. 73 golongan. Ya. Jadi banyak banget ibu. 73 golongan ini loh banyak. Ya. Barakallahu fiikum. Semuanya terancam neraka. Ya. Sataftariku ummati. Umatku. Berarti masih umatnya Rasulullah. Umatnya Rasulullah berarti siapa? Kaum muslimin. Artinya mereka masih sesama muslim. Emang ada muslim masuk neraka? Ya ada. Muslim masuk neraka ada. Walaupun mereka tidak kekal di dalam siksa api neraka. Karena masih memiliki iman dan Islam yang sah menurut penilaian Allah.
Jadi muslim ini pada berselisih, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 73 golongan. Semuanya terancam neraka kecuali satu. Nah, satu ini yang sering diperebutkan gitu. Kata yang satu itu loh saya. Kata yang satu lagi, itu yang satu disebutkan dalam hadis itu ya kami ini. Ya. Masing-masing orang mengklaim yang satu itu ya kami. Begitu kan Ibu? Padahal masing-masing yang mengklaim ini semuanya berselisih. Ya. Tapi masing-masing mengaku sebagai satu golongan yang ada di hadis itu. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, ya silakan saja masing-masing ngaku. Ya. Toh itu hak-haknya mereka. Mengaku-ngaku. Tapi ingat, pengakuan itu harus pakai bukti. Ad-da'awa, ya, dalam pepatah Arab disebutkan pengakuan itu kalau tidak pakai bukti, ya, maka para pengaku itu ya para pembual. Orang ngaku-ngaku tapi tidak pakai bukti. Namanya apa Ibu? Pembual. Berarti dia pembual. Nah, semua yang ngaku sebagai satu golongan ini ya harus dibuktikan. Apa buktinya Ibu? Ikuti petunjuk Nabi tentang satu golongan ini. Ma ana alaihil yawm wa ashabi. Yani siapa saja yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Jadi orang yang meniti jalannya Rasulullah, meniti jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah itulah golongan yang akan Allah selamatkan dari api neraka. Barakallahu fikum. Nah ini yang harus dibuktikan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin selamat dari ancaman siksa neraka dan ingin menjadi satu golongan yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis tersebut, maka berjalanlah di atas jalannya Rasulullah, ya berjalanlah di atas jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, tuh yang ada di situ saja yang modelnya begitu, itu ternyata pecah-pecah juga. Jadi gimana ini? Gimana Bu? Mau pilih yang mana ini? Nomor 1, nomor 2, apa nomor 3 nih? Ya. Pilih yang mana Bu? 2024. Bukan itu kok nyambung ke situ. Ya. Barakallahu fikum. Nah, disitulah ya nanti segala keputusannya ada di hadapan Allah. Ya. Allah sebagai Al-Hakam, Allah sebagai Al-Hakim, nanti yang memutuskan perkaranya. Ya, kita ikuti saja petunjuk Allah dan Rasulnya. Mohon taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqamah di atas sunnah dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai kita menzalimi haknya Allah. Jangan sampai kita menzalimi hak sesama hamba Allah. Begitu ya. Jaga lisan, jaga hati, jaga sikap, tingkah laku, perbuatan. Ya, jangan suka menghancurkan nama baik orang. Ya, jangan serampangan di dalam memberikan tahdzir. Ya, dikit-dikit bid'ah, ya ahlul bid'ah. Dikit-dikit ini manhajnya goncang. Ya, barakallahu fikum. Ini mentafsik, mentabdi, kalau salah sasaran itu akan balik kepada dirinya sendiri. Maka hati-hati, ya.
Kalau kita nggak punya kapasitas untuk itu, ya tidak usah, gitu ya. Biarlah para ulama yang kemudian membahasnya. Jangan sembarangan. Nggak tahu ilmunya, nggak tahu juntrung aslinya kayak apa, tapi sembarangan ya di dalam menjatuhkan vonis, tafsik dan tabdi, yang ternyata jika salah sasaran itu akan balik lagi kepada diri kita. Ya. Makanya Ibu, saya sering sampaikan, ya, ada satu doa yang harus selalu kita baca. Ya, masih ingat Bu doanya? Ini sudah yang kesekian kalinya. Kalau Ibu nggak ingat juga, nggak hafal juga, berarti tidak pernah dipraktekkan. Dan itu bukti hidayah itu mahal. Mahal hidayah itu Ibu. Ngaji sudah bertahun-tahun, ya, tapi tidak ada prakteknya. Berarti hidayah itu mahal. Tidak dijual di emperan, gitu ya. Apa Bu doanya Bu? Kenapa? Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Iya boleh, yang itu boleh, tapi yang saya maksud bukan itu. Ini kita sedang bahas apa nih Bu? Sedang bahas perselisihan. Nah, supaya kita ditunjukkan oleh Allah kepada kebenaran dari perkara-perkara yang diperselisihkan. Kan kaum muslimin ini sukanya berselisih kan Ibu? Ya, kadang di rumah saja kita berselisih kan gitu. Satu hari tidak sapaan gitu ya. Itu loh orang dekat bisa berselisih. Barakallahu fiikum. Jadi apa doanya? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Boleh, itu juga bagus. Apalagi? Ihdinas siratal mustaqim. Itu yang paling mudah tuh. Nah, itu yang saya maksud. Apa Bu? Lanjut. 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 Lima ikhtulifa. Biidni. Man tasya. Barakallahu fiik. Itu doanya ya. Ibu dari hafalan? Ya. Sudah hafal kan? Itu doanya. Ini doa yang sangat penting untuk selalu dibaca. Terlebih di masa-masa fitnah perselisihan seperti ini. Allahumma rabba Jibraila wa Mikaila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Di mana syahidnya Ibu? Pada kalimat apa? Ihdini, di situ. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnik.
Ya Allah, tunjukilah aku kepada kebenaran dari perkara-perkara yang diperselisihkan oleh manusia dengan izinmu. Innaka tahdi, sesungguhnya engkau maha memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki menuju siratal mustaqim. Di sini poinnya. Allahumma ya Allah Rabba Jibril wa Mikaila, Rabbnya Jibril dan Mikail, Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, Alimal ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui perkara gaib dan perkara yang nampak. Anta tahkumu baina ibadika, engkaulah yang memutuskan perkara, memutuskan hukum di antara para hambamu, fi makanu fihi yakhtalifun, dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Anta tahkumu baina ibadika fi makanu fihi yakhtalifun. Nah, permintaan kita kepada Allah, ihdini, ya Allah tunjukilah aku, ihdini, apa selanjutnya, Bu? Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Ihdini, tunjukilah aku kepada kebenaran dari perkara-perkara yang diperselisihkan. Ini ada perkara-perkara diperselisihkan, manusia berselisih. Orang-orang yang ngaku ahli sunnat pada berselisih. Nah, kita minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan aku kepada kebenaran dari perkara-perkara yang diperselisihkan. Karena perkara-perkara yang diperselisihkan pasti di dalamnya ada yang benar. Nah, kita minta kepada Allah supaya ditunjuki kepada kebenaran itu. Innaka tahdi man tasya ila sirati mustaqim. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau ada orang suka ngurusin perselisihan, ibu nggak usah ikut-ikutan. Nggak usah ikut campur, ya, karena nggak ada habisnya perselisihan itu. Tidak ada habisnya perselisihan itu. Ya, tugas kita terus lurus, ya, belajar, nuntut ilmu, mempraktekkan ilmu, ya kan? Urusin diri sendiri dulu, keluarga, gitu. Ini doa tadi aja nggak hafal-hafal, gitu. Sudah ngurusin tahdzir, gitu. Nah, itu ibu yang dirahmati Allah, praktekkan ilmu itu yang kita pelajari, ya, supaya menjadi hujjah yang membela kita di hadapan Allah. Ajarkan, ya, ke pasangan kita, ke anak istri kita, gitu ya. Terus, ya, jaga diri kita, keluarga kita dari api neraka, istiqomah di atas itu. Sudah, nikmati sunnah ini. Nikmati, ya, ilmu agama ini dengan sebaik-baiknya sampai nanti kita mati, gitu ya. Itu tugas kita, dan terus meminta diberi petunjuk oleh Allah kepada kebenaran dari hal-hal yang diperselisihkan oleh manusia. Karena ngeri, ya, perselisihan itu kalau terus ditelusuri, didalami, nggak ada habisnya, gitu ya. Jangan ngaji ke sana tuh, ya. Itu ustadznya ustadz palsu, gitu. Begitu. Di sini yang asli, ya. Di sana yang palsu, imitasi. Ayo terus, ya, akhirnya orang nggak belajar, hanya nelusurin tentang seseorang aja. Ibu, ini perselisihan ini min zaman, dari semenjak dahulu. Saya punya teman pesantren, ibu, dulu di Jogja bareng pesantren. Itu ngasih testimoni ke saya sambil ngobrol. Jadi dia kerjaannya itu kan tahun berapa ya? 2002-an. Ya. Jadi dia kalau dengar ada Ustadz Fulan membicarakan Ustadz Fulan, mentahdzir gitu. Jangan ngaji ke Ustadz Fulan, begini. Nah, ini si teman kita ini suka penasaran. Ini ustadz yang ditahdzir ini gimana sih orangnya? Dia malah datang ke pesantrennya. Jadi dari Jogja pindah ke Lamongan, gitu ya. Nanti di pesantren itu mendengar lagi Ustadz Fulan mentahdzir Ustadz Fulan. Dia datangi lagi ke Pasuruan, ya.
nanti datang lagi ke Kediri, datang lagi ke Malang. Ujung-ujungnya balik lagi ke Jogja. Ya. Sudah malang melintang itu dia di dunia pengembaraannya. 2 tahun kah atau 2 tahun lebih, ketemu lagi dengan saya. Antum kemana aja? Gitu. Ternyata cerita begitu, Ibu. Kita sudah habis kitab apa. Dia mah enggak. Kenapa? Karena kerjanya begitu. Ya. Akhirnya capek sendiri. Jadi testimoninya anak nyesel, kenapa ya? Selalu penasaran. Ya. Ya jiwa mudanya menggelora begitu ya. Namanya anak muda kan Ibu, enggak banyak pikiran. Senangnya ke sana kemari, ya. Ternyata akhirnya cerita terus terang, anak nyesel. Kenapa anak tidak duduk aja di pesantren? Kenapa senang menelusuri yang begitu? Ternyata enggak ada ujungnya. Yang didapatkan habis waktu, habis duit, habis tenaga, habis umur, enggak dapat ilmu. Nah, itu Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini nasihat buat saya pribadi, juga buat ibu-ibu di sini. Kalau mendengar ada perselisihan seperti itu, jangan nimbrung. Ya, jangan ikut nimbrung. Nanti kalau kena syubhatnya berbahaya sekali. Ya. Kalau kena syubhatnya Ibu, nanti ustadznya enggak mau disalami. Ya. Abu Yaman tuh ahlul bid'ah gitu. Begitu Ibu kalau sudah kena syubhat, ya, najis saya hadir di majelisnya. Sama saja dengan bermajelis dengan syaitan gitu. Begitu. Itu orang kalau sudah kena syubhat modelnya begitu. Ya, kalau ketemu di jalan dia cari gang yang lain kayak ketemu setan. Gitu ya. Kita ngucapin salam, dia mah jemedud. Gitu ya. Pasang wajah seperti monster gitu. Nggak mau jawab salam kita. Nah, ini orang-orang kalau sudah modelnya begini, ini kena syubhat. Syubhat. Dan kalau belum seperti itu, belum kena. Kalau sudah seperti itu, berarti sudah masuk syubhatnya. Dan ini banyak terjadi. Ya. Orang kalau kena syubhat itu sudah nggak hormat lagi sama gurunya. Padahal mungkin dulu dia ngerti abatasa, ya, japatah ja kasroh ji, itu dari gurunya ini sampai dia mendapatkan ilmu-ilmu dasar. Setelah pintar sedikit, kemudian pindah ngaji, gurunya dicaci maki, gurunya direndahkan, diolok-olok. Ya, Ibu jangankan ustadz, syekh saja sudah tidak dibilang syekh lagi. Guru saya di Yaman itu ditahdzir oleh orang Indonesia yang dulu belajar di sana, istifadah di sana. Ya, ketika datang ke Indonesia jadi ustadz, katanya ustadznya kabir, ya. Kemudian syekhnya sendiri ini enggak disebut syekh lagi, langsung nyebut namanya. Ya, itu loh sekelasnya syekh, ulama. Bagaimana kalau sekelas ustadz? Ya. Sudah nanti malah dilandih-landih, digelar-gelari dengan gelar-gelar yang mengerikan. Taib, Ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah melindungi kita semua, menjaga ilmu kita, menjaga amal soleh kita, menjaga iman dan Islam kita sampai nanti kita mati. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Ibu, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kalau tidak ada lagi, alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.